Selamat datang di channel Vindexing. Pada kesempatan ini akan disajikan materi tes potensi skolastik tentang pola bilangan dalam gambar. Langsung saja kita mulai. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini soal TPS tahun 2019 UTBK. Ada dua yang saya dapatkan yang sering keluar di tahun kemarin, itu pola segitiga dan maksudnya gambar segitiga dan gambar persegi panjang. Ya, untuk polanya kita lihat saya udah dikasih kasih persegi panjang sama lingkaran di sini ya. Jadi cenderung sama ya. Lihat di sini arahnya atau ini saya namain dulu dari nomor 1 dari 5 itu ya. Ini yang pertama yang sering keluar. Kalian ketika coba-coba nanti biar lebih terarah dan lebih cepat mengerjakannya, gunakan pola yang pertama ini, yaitu pola posisi angka. Jadi dia tunduk pada aturan posisinya. Misalkan yang ini ya, yang pertama yang kuning ini 3, yang ini 48. Nah, ini dimainkan dulu dengan operasinya adalah karena di sini jadi pengecil jadi 11 ya. Ada pembagian di sini. Jadi dibagi dulu 48 dibagi 3 ya, dapat 16. Nah, 16 ini supaya mengecil lagi ternyata dikurangi. Jadi untuk operasi ya, mau jumlah kurang kali bagi itu sering dipakai dibandingkan kuadrat dan akar. Jadi kalau perubahannya dekat pasti melibatkan jumlah, kalau nggak kurang. Perubahannya lumayan atau medium itu kali atau bagi. Kalau ekstrim perubahannya kuadrat, kalau nggak akar. Itu biasanya seperti itu yang sering keluar, sering dipakai dulu dalam coba-coba. Ya, untuk yang key-nya juga tunduk sama. Ini padahal di sini genap, di sini ganjil, tidak melihat jenis bilangan. Ini pola yang populer, yaitu yang penting posisinya yang bawah dengan yang kiri atas ini dibagi dulu, dapat 18 dikurangi 6. Jadi 18 dikurangi dengan 6 itu dapat 12. Jadi pola posisi angka, ingat posisinya ada di mana, ikuti posisi itu. Nggak melihat jenis bilangan, nggak melihat apakah menaik angkanya atau menurun, tidak. Oke, yang berikutnya yang biru juga sama nih. 5 dengan 6 ini ya, dikaliin, kalau ini bukan dibagi, 30 di sini dikurangin dengan 8 ya. Habis dikali dikurangin, dapat 22. Ini pun sama, dikaliin 56 dikurangin dengan 5. Jadi 51 ya yang paling ini. Jadi posisinya di bawah dengan yang kiri atas. Ini persis dengan yang soal ini ya. Nah, untuk yang ini dia pindah posisinya, tetap aja yang bawahnya terlibat dengan yang kanan atas sekarang. Dia dikaliin terus dikurangin 9 ya. 50 kurang 9 41. Ini pun sama ya. 9 kali 7 63 dikurangi 11 ya. Berarti 52. Pola ini sering di segitiga. Tapi ada juga nanti pertanyaannya bukan di tengah-tengah ini, tetapi ada yang di sampingnya atau di atasnya ya. Itu nanti menentukan ada pola yang kedua kita lihat. Terus ini juga sama, 30 dibagi dulu ya, 15 kurangi 5 gitu. Jadi ketika mengecil dia dibagi atau dikurang ya, atau kalau ekstrim diakarin. Nanti ada di pola berikutnya. Ini juga sama ya, ini dibagi jadi 15 dikurangi 9 berarti 6. Cenderung sama. Untuk persegi panjang ya, di sini kanan atas ya, kanan dengan atas 8, yang ini dulu yang dilihat ya, yang udah ada jawaban 32-nya. Ini 30 dikaliin ya. Ini di 30 dikurangi ya, ini dikali juga ya. Di 8, 30 kurang ini bukan dikali ya, dikurangin. Jadi 4 kurang 2, 2. Nah, 30 dikurangi 2. 30 tambah 2, jadi 32. Jadi ini dikaliin, yang ini dikurang. Nah, kolaborasi kali dengan kurang. Terus ditambah. Ini pun tunduk ya. Ini dikaliin, ini dikurang. Dan di sini konsisten dia. Bukan kurangnya kebalik, enggak. Tetap dari yang kanan dikurangi yang atas. Berarti 7 ini ya. Ini dikaliin jadi 6 ya. 30 tadi ditambahin terakhirnya ya, tambahin jadi 13. Jadi ini kali, ini dikurang, terus ditambah. Itu polanya. Kali, bagi, kurang, tambah yang populer sering dipakai.
Ini juga sama ya. Ini 75, ini 12. Ini kan mengecil jadi 23 ya. Kita kaliin dulu 35 berarti ya. Nah, melebihi ini kita kurangin dengan, nah diapain ini? 7 kali 5 35. Ternyata 4 kali 3 12 ya. Ini dikaliin juga. Jadi ini 12, ini 35. Nah ini kan kelebihan dari ini, angka ini kelebihan ya, dikurangin lah 35 dikurangin 12 jadi 23. Ini ya, ini kaliin juga 56, ini kaliin 30, ini dikurangi jadi 26. Begitu, ketika kelebihan dikurangi begitu. Ini juga sama nih, memang ketika nyoba soal ini kita coba-cobanya kadang gagal untuk dalam operasi, apakah dikali tambah dulu ya. Jadi pertama, kecepatan berhitung kalian dari kemungkinan operasi 1 ke operasi kedua itu, kalau kalian cepat hitungnya itu membantu kalian juga dalam menentukan pola yang pasnya yang mana ya. Tentu pasti kan udah cepat lah untuk menghitung angka-angka kecil seperti ini ya, kecuali angkanya memang udah gede-gede ya, banyak lagi polanya. Tetap bisa nanti ya, ada pola-pola berikutnya untuk ngerjain ini. Untuk yang ini 6 kali 3 18, ini sensitif udah kelihatan 18 nya ya. Nah, 5 kali 4 20 di sini. Jadi 38. Jadi dikali terus ditambah. Lagi-lagi tambah kali ya. Ini juga kali, berarti ya tunduk pada aturan yang sama, 20. 3 kali 2 6. Ditambahin jadi 26. Gitu. Kali terus ditambah. Untuk yang ini 7 kali 3 21 ya, ini dikali, ini dikali juga 10 ya, jadinya 21 sama 10 jadi 31. Ini dikaliin 30, dikaliin 6 ya, ditambahin jadi 36. Oke, pola posisi angka ingat ketika coba-coba ya, biar lebih terarah dan lebih cepat ngerjainnya. Coba dulu pola ini, terus ganti operasi, nggak jauh lah, kali bagi ya, ketika kelebihan dikurangi, pokoknya pergeserannya jumlah kurang kali bagi. Oke, itu yang pola pertama yang tren di 2019 ya. Kalau keluar di 2020 ya udah bagus lah, kalian udah tahu rahasianya. Lanjut ke pola kedua. Yang kedua itu pola arah ya. Ini saya pernah ngeliat juga soal seperti ini, pola arah. Jadi arahnya itu ada beberapa kemungkinan ya, bisa mendatar, bisa vertikal, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam, bisa juga diagonal. Nah, yang populer seringnya adalah mendatar ya. Di sini saya kasih contoh yang mendatar dan horizontal ini searah jarum jam. Oke, mendatar di sini ya. Untuk ini kenapa kita nggak berpikir vertikal? Karena hanya satu operasi, sehingga nggak mungkin. Misalkan 8 ke 10 hasilnya 6, itu kan satu operasi aja. Bisa 2 operasi sih, misalkan dikuadratin dulu 64 dikurangi 10 bisa aja. Tapi eksekusi soal ini adalah melibatkan 2 angka, itu mungkin lebih sederhana dibandingkan kalau horizontal. Ini ke sini satu operasi, misalkan minimal operasi lagi, hasilnya ini ya, karena targetnya kan ini. Nah, ini lebih ada tantangannya, karena apa? Melibatkan 2 jalan ya, dibanding ini yang satu jalan aja. Jadi ini horizontal pakainya. Untuk operasinya, lihat di sini nggak beda jauh ya, paling melibatkan kali ketika kelebihan dikurangin atau ditambahin ya ketika kekurangan. Jadi kalau dilihat di sini, misalkan 8, ini kan jawabannya 8 dibagi ya, dibagi dulu. Nah, 8 bagi 2 4 terus dikali. Nah, 12. Jadi di sini memang nggak terlibat pengurangan ya, penjumlahan. Ini terlibatnya pembagian terus perkalian. Jadi memang ketika melihat 12 ini hubungan dengan 3 itu kan dikali sih ya, jadi dikali. Dan untuk mendapatkan 4 itu yang kali 3 12 itu dapat dari 8 sama 2, tentu ini dibagi ya, ini dibagi begitu. Ini angkanya lumayan familiar ya dibanding prima, jadi bisa kalian lebih cepat menentukannya. 14 juga dengan 7 ya, karena ini dikali 2 ya kan? Ini kali 2 ya, 2 nya dari mana? 10 dibagi 5 ya, jadi 10 bagi 5 2 dikali 7. Kita ikuti ke bawah aturannya ya, ini terus dikali 6 bagi 3 2 dikali 16 ya.
berarti 32 dibagi terus di. Untuk ini lumayan dibanding yang tadi ini ya. Ini di sini targetnya, ini juga kalian langsung ke horizontal aja ya kan, karena lebih banyak aturan kalau horizontal itu kemudian soal seperti itu dibanding ke bawah ya vertikal. Ketika melihat di sini 3, coba ini 3 menggunakan 5, 6 sama 4 ya. Karena mengecil ini kalau saya kaliin gak mungkin membesar. Kalau saya bagi juga nggak pantas 6 bagi 5. Di sini biasanya kan bulat positif ya. Jadi karena ini mengecil targetnya ya, 6 ini saya kurangin aja ya. Mengecil selain bagi itu kan dikurang. Untuk posisi seperti ini soalnya ya, 6 kurangi 5 kan 1. Nah untuk 3 ini dikurang lagi, 4 dikurangi 1. Nah hasilnya baru ini. Artinya apa? Ini sudah dikurangin, terus kurangin lagi. Jadi kanan kurang kiri, kanan kurang kiri. 1 kurang 0, 1 ya. Ini dikurangin, berarti 1. 3 kurang 1, 2. 4. Nah di sini 4 kurang 7 tetap aja min 3. 2 dikurang min 3 adalah 5 gitu. Jadi dikurang, nanti kurangin gini. 4 kurang 1, 3. 3 kurang 1, 2. 2 dikurang min 3 ya. 2 dikurang min 3 jadinya plus ya. Jadinya 5 gitu. Ya. Untuk yang berikutnya adalah searah jarum jam. Nah ini lumayan juga nih nama ini buat kalian. Untuk bintang ini kan diagonal, vertikal, horizontal enggak, yang pas di sini adalah berputar searah jarum atau berlawanan jarum jam. Di sini mulai dari top yang paling atas ini ya ke bawah. Nah gitu. Jadi rule-nya adalah tambah. Jadi ini kok 5 lagi di sini. Ini yang terlibat adalah tambah dulu ya. 2 tambah 5 ya 7. 7 dikurangi 2. Jadi harus apa namanya? Setelah ditambah ya, setelah ditambah terus dikurangi 2 itu rule-nya. 2 tambah 5, 7 kurangi 2, 5. 5 tambah 5, 10 dikurangin 2 dapat 8. 8 tambah 5, 13 dikurangi 2, 11. Udah stop karena ini udah awalnya startnya dari sini. Tambahin, dikurangin angka yang di sini. Jadi 1 ditambah 4, 5 dikurangin 2, 3. 4 tambah 3, 7 dikurangin 2 ya. Ini tambahin 7 dikurangin 2, 5. 3 tambah 5, 8 dikurangin 2 adalah 3 tambah 4, 7 dikurangin 2. Berarti ini jawabannya 5 gitu. Ya ini buat nama vocabulary kalian, sama wawasan kalian untuk pola yang kedua, pola arah. Jadi ketika nanti mental yang posisi angka pindah ke pola arah. Kita lanjut ke pola ketiga ya, pola rata-rata. Nah ini juga keluar di UTBK tahun lalu ya, saya bahas di video sebelumnya. Tahun yang lalu itu saya bahas ini yang persegi panjang. Jadi ini dijumlahin semua nih, ada pola yang memang ketika targetnya yang tengah ya kan. Ini biasa kan miring ke sini ya, miring ke sini. Ketika nggak dapat itu ada pola yang ketiga ini, yaitu pola rata-rata. Dijumlahin semua ya, 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. 12 nya dibagi 4. Jadi average atau rata-rata dari yang di luar itu yang di tengah. Jadi ini jumlahin 5 tambah 5, 10 tambah 6, 16 tambah 8 berapa? 24. 24 dibagi 4 ya, 6. Oke, ingat pola ketiga ini ketika coba-coba nanti ini juga lumayan tren ya, sering keluar. Nah ketika dikasih 4 begini, ini kan banyak kemungkinan ya. Coba posisi gagal, coba arah ya, jarum jam atau vertikal juga gagal, nanti bisa pola rata-rata. Bisa dicoba pola rata-rata. Di sini dijumlahin semua ya, 4 tambah 12, 16, 25, 28 bagi 4, 7. Oke, jadi hasil rata-rata keempat yang di luar dibagi 4. Ini 13 tambah 5, 18, 36 bagi 4, 9 ya. Jadi yang ini 3 tambah 25,
ditambah 712 tambah 820 dibagi 4 adalah 5. Berarti ini 12 dikali 4 aja berarti 48 ya. Nah ini jumlahnya harus 48 gitu. Ini ada modifikasi sedikit ya. Ini 5 tambah 21 26 ya, 26 ditambah 16 jadi 42. Nah, berarti 42 dengan 48 kurangnya berapa? Kurangnya 6 gitu. Jadi karena bukannya di tengah ini ya nggak apa-apa, yang penting totalnya ini dikali 4 harus total ini dibagi 4 harus 12. Maka dibalik aja, 4 kali 12 harus 48 totalnya semua ini berarti. Jadi pola rata-rata ya. Itu pola yang ketiga. Kita lanjut ke pola 4. Pola yang keempat itu pola kesamaan total. Kalau tadi ditotalin dibagi dengan banyak angka ya rata-rata, sekarang enggak. Jadi dia dijumlahin aja semuanya, harus konstan. Ya, seperti ini. Misalkan ini 3, lumayan di sini agak gede-gede angkanya ya. 34 ditambah 38, 18 sama 10, di sini 28 ya. Dijumlahin 16, 20, bawah 2 ya, 5, 8, 10. Ini 100 jumlahnya. Kita cek yang ini. 19 ditambah 29 tambah 23 tambah 29 ya. Di sini 9 kali 3 aja 27 tambah 3 udah 30. 3, 5, 7 3, ada yang kelebihan kayaknya. 9, 27, 30 bawah 3 ya. 29, 23 3 tambah 25, 7, 11. Wah ini kelebihan saya. Ini harusnya 100 juga jumlahnya ya. Jadi diarahin ke sana. 29, 59, 58, 58 ditambah 21, 81. Oh iya pas 100. Ya pas 100. Ini pas 100 ya. 19, 29, 23, 29. 9 kali 3, 27 tambah 3, 30 bawah 3 ya. Ini jadi 19 ditambah 29 tambah 29 tambah 23. 9 kali 3, 27 tambah 3, 30 bawah 3, 6 tambah 4, 100 ya. Oke. Jadi ini 100 juga jumlahnya ya. Ini harus 100, ini harus 100. Salah ngitung di sini tadi. Jadi ini harus 100 juga ya. Jadi 42, 45 berarti 87 ditambah 9 ya, 16, 96 ditambah berapa supaya 100 tambah 4 ya. Jadi ketika nyoba pola posisi, pola arah, pola rata-rata, nanti bisa coba dengan pola kesamaan total. Ini juga sama ada negatifnya di sini, mungkin banyak kemungkinan ya merasa apakah vertikal, diagonal, horizontal. Coba dulu totalnya ya. Totalnya di sini berapa? Ini 17 tambah 34 itu 51. Min 8 dengan min 19 berarti min 27 ya. 11 74 berarti 24. Ini totalnya 24. Cek di sini 20, 29 kurangi 5 juga 24. Di sini min 9, min 4, min 13, min 21. Berarti di sini supaya 24 adalah berapa ya? 45 ya. Jadi 24. Nah, gimana nanti menentukan pola yang mana dulu ya? Yaitu ini urutan 1 sampai 5 itu dari yang tren dulu, yang populer ya. Jadi saya amatin dari tahun sebelumnya itu seringnya keluar pola posisi gitu. Posisi terus ke arah ya, terus rata-rata kesamaan total. Jadi ketika coba-coba nanti kalian lebih terarah dan lebih cepat. Dilatih aja terus nanti ya dengan referensi 5 pola ini. Oke, yang terakhir adalah pola jenis bilangan. Nah, ini lumayan lebih tidak terlihat kalau ini ya, karena dari pengetahuan kita tentang bilangan yang sering terlibat adalah genap, ganjil, prima, kuadrat. Itu yang seringnya ya. Dan di sini memang tetap ada operasinya, nggak jauh dari kali bagi jumlah kurang ya. Jadi di sini kalau kalian pakai pola posisi, pola arah jarum jam, gagal, pola rata-rata ya. Itu rata-ratanya 5 tambah 5 10 18 dibagi 5 bisa nggak bulat, gagal rata-rata. Kesamaan jumlah juga kelebihan ketika mental semua itu. Ternyata di sini adalah genap. Jadi kita jumlah ambil yang bilangan genapnya
Nah, di sini dijumlahkan 4 tambah 2 6 tambah 8 14. Yang ganjilnya itu jumlahkan juga, ada 4 dikurangi 10. Jadi selisih jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, ini juga sama di sini. Ini ganjil ya. Genapnya 2 6 18 10 28. 28 dikurangi 7 tambah 5 12. 10 tambah 6 16, ini 18 ya. Dikurangin jadi 6. Oke. Nah, ini genapnya cuma 2 nih. Tidak melihat jumlahnya dia. Yang penting selisih ganjil sama genap. Walaupun di sini genapnya ada 2. Biasanya 3 di sini. Tidak melihat itu. Ya, 2 tambah 4 6. 11 tambah 9 20. Ya. 20 tambah 3 23. 23 dikurangi 6 17. Oke, kalau mental keempat yang tadi, coba pola jenis bilangan ini lebih keren sih kalau keluar. Jadi karena pengetahuan bilangan nggak kelihatan ya. Ini pun juga yang kedua ya. Ini genapnya ada 2, ganjilnya ada 1. 8 tambah 4 12 dikurangi 3 ya, kurangi ganjil. 2 tambah 6 8 dikurangin ganjil. Ya, 10 tambah 2 12 dikurangin ganjil 11. Oke, begitulah 5 pola yang udah saya amatin ya. Jika kalian punya pola jenis lain, silahkan tulis di kolom komentar untuk tambahan informasi buat saya. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman yang lagi bingung mengerjakan soal tipe ini. Oke, terus dilatih bisa karena biasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.